Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Sisi dari Melon Branding. Hari ini di podcast ngomongin bisnis ini kita akan ngebahas produk yang simple tapi dijual mahal. Sama kayak minggu lalu kita ngomongin tentang Nespresso yang tadinya dari kopi sasetan dan sekarang berubah menjadi kopi kapsul yang dijual mahal, luxury gitu ya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang air putih mahal. Nah, jadi kalau kalian yang tahu merek Fiji itu air putih yang dikenal tuh mahal. Nah, Fiji itu sebenarnya adalah nama suatu negara di Oseania dan itu dekat dengan Selandia Baru. Nah, Fiji itu didirikan dari tahun 1988 oleh David Gilmour dan si businessman ini tuh sebenarnya tertarik dengan bisnis hotel, terus juga real estate dan juga pertambangan emas. Dengan kalian dengar kayak gitu aja udah pasti dia nggak mau dong main di level yang kecil-kecil gitu ya. Dia pasti maunya juga yang mewah-mewah. Nah, dia tuh ngebangun merek Fiji ini dengan men-secure deal 99 tahun bekerja sama dengan pemerintahan Fiji dan dia berhasil deal dengan Fiji ini tuh dengan memberikan nama brand dia itu adalah Fiji Water yang kita tahu sekarang. Nah, di Fiji Water ini sekarang udah ada di 332 negara dan dia tuh juga agak kesulitan sebenarnya di awal karena si Fiji ini tuh jauh dari mana-mana. Dan gimana sih caranya ngebangun brand dia sebagai air putih premium yang ikonik? Dia tuh membangun 3 pilar. Yang pertama, dia membangun mitos yang menarik. Yang kedua, dia ada marketing yang presisi. Lalu yang ketiga, itu ada strategi distribusi kontrol. Nah, di sini kita mau ngebahas di bedah satu-satu dulu marketing yang ada. Yang pertama itu adalah membangun mitos yang menarik. Nah, si Fiji ini sebenarnya dikenal sebagai negara yang lengkap dengan tropical forest gitu ya. Terus dikelilingi oleh coral reef yang ibaratnya tuh nggak banyak polusi lah di sana. Dan juga mereka tuh dilindungi secara natural. Jadi jauhlah dari polusi-polusi negara modern saat ini. Nah, dengan adanya mitos tersebut dan juga dia membangun narasinya juga jelas gitu ya. Dia tuh ngebangun pemahaman dari customer-customernya kalau mereka ini adalah produk yang amat natural dan juga kayak masih alami banget gitu. Dan yang kedua itu ada marketing secara presisi gitu. Nah, di sini dia tuh nggak melaunching produknya dengan masuk ke media massa atau dipromosin online atau apalah itu. Tapi mereka itu masuk melalui Hollywood movie dan juga high profile event. Jadi misalnya kayak mereka masuk ke launching film di Hollywood gitu ya. Mereka juga masuk ke Golden Globe Awards di tahun 2019 dan juga mereka meng-hire model-model yang dengan photoshoot tapi modelnya ini tuh ada yang lagi pegang tray-nya Fiji, ada yang lagi megang botolnya Fiji dan sebagainya gitu. Jadi kayak unik banget nih cara masuk promosinya si Fiji, nggak kayak minuman atau produk launching pada umumnya. Nah, di sini dengan dia melaunching dengan cara masuk ke Hollywood movie dan juga hire model, masuk ke Golden Globe Award, dia itu berhasil mendapatkan 98,9 juta impresi. Kalau misalkan di Twitter dan juga di online dan media conversationnya ini kita ukur gitu ya, terestimasi mereka tuh mendapatkan impresi senilai 12 juta dolar. Jadi mereka bisa mendapatkan itu secara dengan membangun campaign yang relevan dengan kehidupan glamor. Nah, Fiji juga mendapatkan sponsor menjadi sponsor utama di local event seperti golf turnamen, terus sailing retratas dan juga musical event. Jadi emang dia masuknya itu ke event-event private yang memang menengah ke atas gitu ya. Nah, selain itu mereka juga menjadi sponsorship dan juga memplacement brand Fiji Waters ini di Hollywood movies ketika mereka tuh meng-hiring sebuah creative entertainment service dan juga
Hollywood marketing consulting firm, dan mereka itu memasukkan VG ke dalam beberapa skrip naskah film mereka gitu ya di Hollywood, sehingga membangun narasi kalau misalkan produk VG ini tuh natural banget dan juga memperkuat mitos-mitos yang tadi kalau misalkan mereka tuh masih natural banget dan dijaga oleh nature gitu ya. Jadi air yang paling natural dan paling bagus saat ini adalah Fiji water kayak gitu. Jadi dia ulang-ulang terus di dalam beberapa film Hollywood. Dan Fiji Water ini juga membangun personal relationship dengan selebriti yang kerjasama dengan mereka. Mereka dikasih minum dengan Fiji Water secara terus-terusan, dikasih sponsor, dipromosiin, dan diasosiasikan bahwa Fiji itu adalah baik untuk kesehatan dan juga cocok untuk kehidupan mewah. Nah, di selebritas ini mereka membuat trendsetter gitu ya dengan lingkungan mereka, dengan dunia para keartisan ini, selebritas ini, mereka jadi ngerasa, oh, Fiji Water ini adalah air minum yang premium dan luxury yang harus diminum para selebritis dan juga teman-teman artisnya gitu. Jadi mereka mengkontribusikan merek Fiji Water ini sebagai premium image. Nah, selain itu, kontrol distribusi strategi itu yang ketiga. Si Fiji Water ini juga taruh di tempat-tempat hotel mewah, hotel terbaik, atau resort, atau spa gitu ya. Dan juga mereka masuk ke chef-chef recommendation. Jadi setelah mereka bekerja sama dengan restoran-restoran ternama, juga mereka berhasil mendapatkan chef recommendation ini. Dan dengan high-end produk yang sudah diasosiasikan dengan Fiji Water ini, mereka berhasil menggrab pasar top tier gitu ya, yang ses A gitu. Jadi memang mereka mempunyai iconic status tentang produk Fiji ini adalah brand mahal. Dan ini membuat perbedaan yang signifikan dengan kompetitor-kompetitor mereka yang tidak memiliki unique selling point-nya ini. Dan juga di sini tapi bukan berarti Fiji Water nggak pernah mengalami krisis gitu ya. Fiji Water pernah mengalami krisis karena dia mendapatkan kecaman karena untuk menggali air dari Fiji ini mereka membutuhkan mesin yang di-running menggunakan diesel, dan diesel ini kan mencemari lingkungan ya. Untuk itu, untuk mendapatkan 1,75 galon air Fiji, mereka harus mengeluarkan tenaga 2000 kali dibandingkan dengan menggunakan air putih keran biasanya. Jadi effortnya itu 2000 kali lipat. Nah, ini membuat perusahaannya jadi dikecam karena kan tadi ngomongnya natural banget, tidak tereksploitasi, tidak terpolusi. Tapi giliran mereka menggali Fiji Water ini, mereka malah mengeluarkan mesin yang di-running pakai diesel. Itu kan mencemari juga. Jadi dikarenakan itu, company-nya membuat CSR dengan membuat natural forest. Kita kayak nanemin natural forest gitu ya, dan juga tapi prosesnya itu nggak secepat itu. Jadi itu hanya faktor yang membantu agar secara perusahaan dan juga citra brand mereka bisa menekan krisis kecaman tersebut. Dan juga untuk Fiji Water ini mereka masih dikenal sebagai finest water on earth gitu ya. Jadi karena mereka masih dikenal sebagai air putih terbaik di dunia, mereka mendapatkan revenue sebesar 43 juta dolar. Dan juga mereka memanfaatkan strategi marketing mereka dengan baik, yaitu 3 konten marketing pilar tadi. Itu aja yang pengen gue share dari brand Fiji sebagai merek air putih terbaik saat ini di dunia. Dan ternyata dengan hanya 50 employee atau 50 karyawan, mereka bisa mendapatkan 43 juta dolar Amerika. Dan itu gede banget dengan karyawan yang jumlahnya hanya sedikit. Tentunya ini nggak akan berhasil jika
brand positioning mereka tidak kuat, uniqueness mereka tidak di-handle manage dengan baik, dan juga mereka pemasarannya tidak masuk dalam channel yang tepat. Untuk itu, kalau misalnya kalian butuh jasa untuk branding dan juga marketing, kalian bisa kontak kami di melambranding.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aduh, mau first date tapi rambut geradakan banget. Tenang. Hair Care Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.